sistem dengan pengajaran harus sejalan, Pak. Ya, ya. Kalau nggak bisa. Seperti Pak Jack bilang tadi lah, ya sistemnya bagus, ya pengajarannya. Lihat salah satu lembaga yang paling manajemennya paling jelek itu gereja. Oh, ya. Kan gereja seakan-akan, ya maaf aja, seakan-akan gereja paling seperti lembaga yang paling banyak membutuhkan biaya kan. Ya, ya. Setahu saya yang paling banyak butuh biaya itu anak sekolah, Pak. Ya. Bukan gereja. Uang ini, uang itu banyak kali kan. Ya, ya. Paling nanti kita nggak tahu, ada paling sudah ada sponsor juga ini. Kok hari-hari juga Ya, ya. ini kemana semua? Kan Semua juga. budgetingnya. Jadi pikiran orang kan, apakah ini dimakan gembalanya? Paling belum tentu. Paling karena sistemnya nggak bagus. Jadi timbullah pemikiran-pemikiran tidak baik. Orang kan? jadi. Coba sistemnya bagus, transparan dibuat bagus Ya, kan? ya, ya. Yang nggak ada tadi. Situ pintar. Sayanglah anak pintar mau jadi pendeta loh. Aku bilang. Justru itulah kita salah. Kita sering yang bodoh kita jadi pendeta. Makanya gereja itu banyak yang nggak bagus gara-gara yang bodoh-bodoh mimpin gula kan. Ya banyak kan gitu kan. Udah bodoh susah dibilang, itu yang banyak. Kan Tapi aku setuju loh, Pak. Maksudnya gini. Kan kita pengen gereja itu adalah dijalankan dengan betul. Tapi orang-orang yang kita support ke sekolah itu kasih yang asan kan. Ya. Makanya bilang jangan dikasih 7 semua kan, kacau lah kita. Itu yang mimpin kita kan. Padahal yang dipimpin orang-orang berpotensi semua. Kan ribet kita kasih yang pas-pasan mimpin orang berpotensi. Bergejolak lah di dalam. Iya. Itu berarti itulah konflik gereja itu salah satu. Gara-gara yang dikasih pas-pasan semua kan. Udah yang mantan preman, puji Tuhan dia panggil Tuhan. Tapi nilainya pas-pasan pula kan. Gak punya akademis yang baik juga kan. Ini kan repot. Betul dia dipanggil Tuhan, kita senang. Tapi disuruh mimpin gereja kan perlu juga akademiknya bagus kan. Masa untuk perusahaan yang sekuler aja. Nah, kan paling lucunya kan kadang kita gini. Kita ini rata-rata mantan-mantan dari sekuler. Tiba memimpin gereja yang nggak terlalu sulit sebenarnya, kok nggak bisa nyusun konsep kerja. Kan banyak full timer keluar, kenapa? Karena nggak punya job description yang jelas. Betul. Kan. Nanti kita duduk dibilang makan gaji buta. Kita pergi nanti dibilang ceritain kekurangan hamba Tuhan. Jadi kan berdiri salah full timer ini. Ujungnya keluar lah. Nah, kan aku bilang, kan tidak selamanya gara-gara benci. Ya. Masalahnya kadang-kadang kan karena sistemnya nggak bagus tadi. Jadi dia kan nggak ngerti mau berbuat apa kan. Jadi kan jadi nggak enak perasaan di sini si full timer kan. Ya. Mau ngapain saya? Kan gitu kan. Nanti kita perkunjungan lah, kita kunjungi rekan, dikirain lah kita nanti ceritain hamba Tuhan kan. Padahal kan bukan. Memang bukan, karena kita sebenarnya mau di pastori doang mau ngapain? Ya. Apa sih data yang mau dikerja di situ? Langsung apa sih banyaknya data-data mau dikerja? Sejam bisa tuntas kita buat itu. Tapi nanti duduk mana saja kita, dibilang lah, apalah ini pemalas ini kan gitu kan. Itu banyak, saya lihat teman-temanku banyak kalau itu kan gara-gara seperti itu. Bukan benci sama pendetanya, benci sama sistemnya. Sistemnya benar. Bagus, kan? Jadi artinya tidak selama artinya gini, jangan melihat bahwa orang-orang yang keluar dari gereja atau tidak lagi di gereja itu bukan karena benci terhadap pendeta orangnya. Bukan masalah personal kadang. Iya, bukan masalah personal, tapi karena ada sistem yang memang tidak mensupport gitu ya. Kan? Yang tidak bisa kita jalankan dalam pelayanan. Kita jalankan dalam pelayanan. Ya akhirnya ya mentok kan. Mentok. Ya, sementara orang-orang yang terjun dalam pelayanan ini kan pengen melihat hasil rata-rata. Betul. Ya kayak kita lah, orang-orang yang terpanggil ini kan pengen, ya kalau nggak ada dampaknya ngapain ya? Ngapain di sini kan gitu kan? Kalau toh nggak ada dampaknya di sini, ngapain di sini? Keluar aja lah. Duduk-duduk kumpul-kumpul kan, jelas gitu ya. Ya kita kan merasa kita punya panggilan, Tuhan panggil kan. Ujungnya kan kita sebenarnya memilih wadah ini macam mana. Panggilan ini bisa tereksplor kan gitu kan. Tapi kalau nggak bisa juga di sini, ujung-ujungnya nanti api itu mati kan. Benar. Nah jiwa-jiwa orang melayani kan pengen berkembang, Pak. Benar. Kita kan gitu ya. Sambil ini, Pak. Ya kalau nggak berkembang kan kita merasa mentok kan. Namanya ada panggilan tadi kan pengen berkembang kan. Betul. Tapi betul sih. Nah, ini kita ngobrol, nggak usah sebut nama orang, nama institusi lah. Itu, jadi apa namanya? Apa sih sebut? Masalahnya aja kita bahas. Takutnya kan ada yang baper pula kan. Paham lah, paham. By the way, terima kasih loh Pak, udah ikutin podcast ini.
kemarin apa itu yang bahas nyinggung soal pindah gereja tuh. Jadi Bapak gimana? Setuju nggak? Setuju dengan pindah gereja atau tidak setuju? Pro dan kontra nih. Pro atau kontra nih Bapak nih? Kalau saya sih tergantung duduk masalahnya. Oke. Ya kan? Sekarang pindah gara-gara apa kan gitu kan? Lalat ini. Nah sekarang kan kalau pindah gara-gara ya banyak hal sih. Kalau saya mau pindah itu satu, Ya. misalnya masalah ajaran, itu Ya. sangat penting. Ya. Baru kedua masalah sistem. Sistem. Nah itu juga kan sangat penting. Kedua itu saya bilang. Ya baru yang ketiga ya mungkin ada masalah personal kan bisa jadi. Ya kalau ada masalah personal ini juga ya kadang-kadang ada masalah nggak bisa kita selesaikan. Ya. Namanya kita manusia biasa, nggak semua masalah bisa kita selesaikan, Pak. Ya memang secara penyelesaiannya apa? Ya memang harus keluar penyelesaiannya. Karena betul dibilang dalam Yakobus 4 ayat 1 kok nggak salah benar. Ya. Dari manakah datang pertengkaran di antara kamu? Ya kan? Ya. Adalah dari hawa nafsu yang berjuang dalam tubuhmu. Ya. Mau pendeta sekalipun kan punya hawa nafsu, masih Betul. manusia biasa kan? Betul. Ya kalau memang masalah-masalah ini nggak bisa terselesaikan, ya bagus ada baiknya kita keluar. Nggak mungkin kita bertahan di situ. Yakobus berapa tadi? Yakobus 4 kan ayat Coba 1 kan nggak cek salah dulu. toh. Yakobus 4 ayat 1. Tapi ya benar sih, namanya hawa nafsu ini kan selama lu masih hidup. Hidup ya punya hawa nafsu kan. Iya. Dari mana datangnya pertengkaran di antara kamu katanya? Dari hawa nafsu yang berjuang dalam tubuhmu. Oh ya. Mengingini sesuatu katanya kan, tapi Betul. kamu tidak mendapatnya. Lalu kamu membenci, kamu membunuh katanya, kalau nggak salah itu dibilang, kan? Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Ya kan? Jadi dia bilang, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, Kamu tapi benci. kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Wow. Iya ya benar ya itu ya. Itu yang bikin konflik dan itu kayaknya kadang di gereja juga ngalamin itu ya. Emang pendeta juga nggak punya hawa nafsu? Iya, Punya kan? iya, Nama iya. dia masih terdiri dari darah dan daging kan? Iya. Nah orang kan selalu berpikir kalau udah namanya hamba Tuhan Hamba nggak Tuhan punya lagi hawa nafsu. Udah aman lah dia, udah bebas lah itu ya. Manusia kan punya hawa nafsu Pak, terdiri dari Darah dan daging kan? itu ya. Anda masih punya keinginan punya gitu keinginan kan? Ya kalau orang bilang kan pendeta juga manusia kan, punya rasa, punya hati gitu. ya. Jangan samakan dengan pisau berlatih rocker. gitu ya. Dan samakan dengan pisau berlatih. Namanya kadang kan nama manusia kan bisa tersinggung kan? Iya. Ya, punya itu namanya pendeta juga kan bisa tersinggung, Pak. Iya. Jadi kadang-kadang nggak selamanya pendeta itu selalu benar, ya toh. Selalu orang kalau ya selalu mendengar gembala ya, kalau sekarang kok gembala itu kayak nggak ada lagi salahnya gitu kan. Juga saya juga bukan berarti gini, yang penting jangan menghakimi lah, kan gitu kan. Tapi kita kan berhak punya keputusan kan. Benar. Ya, saya berhak memutuskan lah, kalau saya nilai itu nggak bagus, jangan saya dibatasi saya berpikir kan gitu kan. Iya. Ya kalau menurut saya nggak bagus, saya keluar dong. Iya. Ya nggak mungkin lah saya bisa ditahan di situ. Ya dulu saya pernah juga begini. Ya di salah satu pernah gereja lah, saya pernah di gereja. Nah saya anggap agak aneh sedikit, makanya saya keluar. Oke. Dia nggak mau gereja itu besar. Nggak mau besar tapi kok bangun gereja, saya pikir. Nggak mau besar tapi bangun gereja. Oke. Baru mengumpulkan dana untuk perbaikan gereja sama perbaikan pastori. Oh, tapi nggak mau besar. Sementara sudah terbalik, firman Tuhan bilang beritakan Injil ke seluruh bumi. Tuh, kok kayak gitu di mana visinya, saya pikir. Ya kalau kayak gitu ngapain saya di sini? Ya keluarlah. Iya. Ya tujuan gereja kan mau memenangkan jiwa-jiwa kan? Betul. Itu kan perintah amanat agung. Saya pikir ini ya udah nggak sesuai lah. Iya. Jadi maksudnya seandainya lagi tuh, katakanlah pendetanya baik, tapi nggak ajarannya begitu gimana? Apakah kita harus di situ? Iya. Ya nggak mungkin tuh. Kalau menurut saya, kalau saya bilang, ya saya nggak mau di situ lah. Iya. Ya, jadi tujuan bangun gereja ini ngapain kalau nggak mau menangkan jiwa? Ya kan? Iya benar juga tuh ya. Ya ngapain dibangun, ngapain dibesar ya? Cukup aja dia sama anak istrinya kan udah cukup. Ya, ngapain dibesar-besar di gereja kan? Kan saya bilang, ya itu pernah saya begitu ya. Makanya saya sambil keputusan keluar. Jadi apakah saya salah? Benar.
Saya rasa saya juga kalau ada dasar firman kan, karena tadi itu saya lihat nggak sesuai lagi dengan firman Tuhan itu. Iya, iya. Jadi apa tadi, sistem firman Tuhan, Ajaran lah. ya ajaran itu ya. Jadi kalau gerejanya sudah tidak menjalankan sistemnya yang benar atau firman sesuai ajaran Alkitab, ya Apa mau terpaksa kan? apa mau dikata Kan? ya. Ya daripada dia stres di situ dan meninggalkan Ya, Tuhan, Tuhan. keyakinan. Tentu apalah kita gini, tentu Iya. apalah kita beribadah, namun Yesus sudah nggak ada di hati kan? Iya, iya, Hanya iya. mempertahankan merek. Iya, 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 iya. Kita cinta mereknya aja kan. Tapi udah nggak ada lagi persekutuan dengan Tuhan. Itu apa kita tuh merek? Emang bisa menyelamatkan kita? Iya, iya. Emang merek bisa membawa kita ke surga kan? Enggak kan? Ya, selama ini kan saya begitu Pak, hampir 20 tahun temakan merek kan? 20 tahun. Iya, di sebuah gereja lah. Iya. Hampir 20 tahun saya kan. Karena merek, bukan Karena karena merek, cinta Yesusnya. Dan lama-lama kita lihat kan sudah mulai menyimpang. Oh. Sebenarnya sudah lama mau meninggalkan, tapi gara-gara cinta merek ini, Ya. itu apa kata kawan-kawan saya keluar kan, itu saya pikir kan. Oh. Padahal kita sudah nggak ada semangat lagi kan gitu kan, udah nggak ada gairah Ya. Roh Kudus lagi lah di dalam. Ya. Saya pikir apakah saya harus bertahan di sini terus ya? Kan, gitu kan? Ya mau tidak mau saya harus keluar lah. Nah, apakah itu juga salah kan gitu? Selama ini menurut pandangan saya itu salah dulu. Selama ini itu salah menurut saya. Karena saya terlalu pencinta merek kan. Terlalu mencinta merek. Sama memikirkan itu, apa kata orang. Apa kata orang kan? Udah lama di situ kan gitu kan. Jadi kayaknya kebanyakan mungkin ya bisa jadi ini tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa orang-orang pun akan menjalani hidup begitu. Karena apa kata orang, bukan apa kata Tuhan, bukan apa kata ajaran firman Tuhan yang benar gitu ya. Jadi menjalani hidup ini berdasarkan kata orang, ya capek lah. Kebanyakan kan kita seperti itu Pak. Benar, benar. Karena kita tadi itu, karena kita masih di dunia ini ya. Perkataan orang memang kita pertimbangkan kan jadinya kan. Betul. Kecuali udah di surga kita barulah nggak kita pertimbangkan itu kan. Apa kata orang memang jadi suatu pertimbangan juga kan gitu Iya. kan. Nggak bisa kita sepelekan juga memang Benar. kan gitu kan. Karena kita hidup bersosial kan, Betul, berteman kan. betul. Nah memang contoh lah kalau kita salah mendidik anak kan, apa kata orang kan jadi beban juga sama kita kan. Benar. Apalah kata orang, nanti anakku ini kan gitu kan. Nggak bisa juga kita bilang nggak peduli aku itu kan, nggak bisa juga. Itu juga menjadi suatu referensi juga memang dalam mengambil keputusan. Betul. Kan. Tetapi memang ada hal-hal memang yang harus kita abaikan, itu kan. Benar. Tapi dibilang kita bisa putuskan apa kata orang nggak kita dengar, nggak bisa juga. Nggak bisa juga, harus ya benar. Menjadi referensi. Itu kita jadi kan. bahan apa ya, pertimbangan ya. Pertimbangan kan. Dan kalau karena apa yang dibilang orang itu tapi kalau dia berdasarkan Firman Alkitab kan harus, bisa kita terima kan. karena kadang-kadang juga Tuhan pakai orang ya Kan? untuk Iya betul kan. Nggak gedebuk dari atas. nggak mungkin dia pakai apa suara besar dari atas teriak, "Woi." Kan ya, benar sih. Jadi unik sih. Tapi gini, menurut Bapak lah, yang ideal gitu kira-kira zaman sekarang yang dengan sosial media yang begitu besar, terus dengan ada gereja-gereja yang selalu berprogres lah istilahnya itu, dan apa namanya, mereka lakukan pembaharuan. Akibatnya gereja-gereja lama yang tidak punya pembaharuan, ya mereka kehilangan jemaat, dan terus biasanya itu sih isunya itu curi domba dan segala macam. Nah mungkin ini kita diskusi lah nih, idealnya Bapak, menurut Bapak nih, gereja yang ideal untuk generasi sekarang atau yang zaman sekarang tuh apa? Seperti apa itu? Ya idealnya saya rasa gereja itu harus punya progres ke depan Pak. Kalau enggak ya enggak maju. Kalau gereja hanya monoton mengikuti pola yang lama, ya begitu saja. Ya gereja itu begitu-begitu aja. Ya sama seperti Bapak bilang tadi, saya lihat lah ada beberapa gereja di Batam ini yang sangat progresnya bagus. Ya. Saya lihat pertemuan jemaatnya juga bagus. Karena mereka bisa mengikuti kemajuan zaman yang sekarang ini, bisa diimbangi gitu. Nggak monoton dengan ya pola kita yang lama kan gitu kan. Ya contoh lah, saya lahir baru 20 tahun yang lewat, dengan gaya sekarang itu kan nggak bisa disamakan Pak. Ya dengan kejaman anak saya lah, sering saya bilang, Bapak dulu kayak gini, nggak bisa terima, modelnya sudah berbeda, Betul. role-nya sudah berbeda, nggak bisa saya bawa gayanya seperti itu. Ya harus memang diprogres lah, ada perubahan lah. Kita nggak bisa bawa ya model lama itu terus pengajarannya gitu.
Sistem itu harus diperbaiki. Cara-cara baru harus kita terapkan kan gitu kan. Bagaimana caranya kan gitu. Karena setiap zaman persoalannya berbeda kan. Betul. Sama lah. Nggak bisa kita samakan Pak. Idealnya harus begitu. Ya, setiap zaman itu ada caranya sendiri. Setiap cara ada zamannya sendiri gitu ya. Jadi itu yang harus. Jadi kalau cara-cara lama itu ya mungkin 5-10 tahun lalu berhasil. Tapi belum tentu berhasil di zaman ini. Ya, contoh lah. Kalau 10 tahun yang lalu kan masih saya bilang salah satu ampuh memenangkan jiwa KKR toh. Ya. Tapi sekarang kan sudah nggak itu lagi. Ya. Ya orang sudah dengar dari media sosial Pak lebih banyak. Ya, betul. Ya kalau diterapkan lagi itu, bukan saya anti KKR, Ya, tapi kan dana saya yang terbuang dengan sia-sia toh. Ya. Kita buang dana sekian banyak, lalu nggak ada follow up dari apa yang dikerjakan. Apakah kita nggak merasa bersalah dengan uang yang sudah keluar itu kan? Benar. Wow. Nah, tapi kan masih banyak gereja masih menerapkan itu. Iya. Apalagi waktu di gereja saya yang dulu masih menerapkan itu sampai sekarang. Oke. Jadi saya rasa itu sudah tidak sinkron dengan zaman sekarang ini. Contoh lah kecil-kecilan lah dana. Paling tidak sekali KKR habis 20 juta. Lalu kok cuma satu jiwa aja mau dimenangkan, apa nggak sayang Pak? Iya, jadi nggak efisien ya. Nggak efisien kan? Oke, makanya harus dengan cara lain yang kreatif ya, lewat multimedia online ini ya. Ya bagaimana caranya, minta tuntunan Tuhan lah kan. Ya kalau kita lihat, kita terapkan itu sekarang udah nggak ini lagi. Saya lihat gereja-gereja besar aja sudah nggak melakukan itu lagi saya lihat. Ya contoh lah dulu yang sering saya lihat itu GMS misalnya. Itu KKR, tapi sekarang mereka sudah nggak melakukan itu saya lihat. Kalau karena saya ikutin YouTube-nya gitu kan. Nah, YouTube-nya Pak Philip Mantopa kan. Sekarang kan sudah nggak begitu lagi pergerakannya. Udah YouTube ya, beliau kan? Kayaknya setiap hari posting. Iya, posting di YouTube, nggak lagi KKR di mana-mana. Dulu kan mau di Taiwan dia baru seluruh Indonesia dia buat kan. Tapi kan program itu udah nggak jalan lagi saya lihat. Jadi kira-kira nih menurut Bapak nih, yang lebih detail lah, tools apa, metode apa yang cocok ini Pak, kira-kira nih? Ya kalau sekarang ini lebih dekat, sebenarnya sih saya lebih setuju kepada penginjilan pribadi tuh. Lebih dekat ya. Lebih menjangkau gitu ya. Ya dari pertemanan lah. Ya ngopi-ngopi kayak begini atau di kantor gitu-gitu ya. Kan lebih, kalau dulu orang bilang door to door, tapi sekarang heart to heart gitu, dari hati ke hati. Kesaksian pribadi-pribadi Pak sebenarnya lebih menjangkau daripada membuat KKR yang menghabiskan dana besar. Kan? Atau kita bisa menjangkau kawan-kawan kita juga kok. Yang penting disambut aja dengan sistem yang baik di gereja, ya kan? Jadi tersambut ini jiwa kan gitu kan? Ya kalau kami dulu kita bisa bawa jiwa, tapi pulangnya jam 3 Pak, masuk jam 10 pulangnya jam 3 sore. Jadi sekali bawa besoknya nggak mau datang lagi. Karena lama ya. Itu tadi sistem tadi itu gue bilang kan. Nah, sistemnya nggak dibenahi. Kan sayang di situ. Kan? Saya jadi teringat nih Pak, flashback lah. Saya pernah bawa beberapa orang ke gereja. Ada yang bertato. Jadi yang namanya kan gereja ada untuk jiwa kan. Nah jiwa ini kan tidak semua jiwa itu yang datang seperti domba ya. Iya betul. Ngerti nggak maksudnya Pak? Paham. Ada kan yang datang, sorry itu kalau istilah domba kambing ini, ada yang kayak kambing lah dalam tanda petik. Ada juga yang datang yang hidup yang out-outan. Nah, saya bawa beberapa yang memang hidupnya nggak bisa dibilang ya udah bertato, seram gitulah. Masuk ke gereja terus orang bilang, kok kenapa kok jadi orang yang datang di gereja? Jadi bukan disambut malah kayak di risih gitu ya. Risih gitu. Ya akhirnya ya udah, orang ini keputusannya dia nggak datang lagi. Jadi saya itu contoh kasus tuh. Nah di cerita yang lain pun kayak gitu. Orang pertama kali datang itu ke gereja tuh merasa kayak datang di kantor kejaksaan. Ya. Mereka merasa dihakimi di situ. Ya. Mereka merasa tertuduh. Dan itu di Batam itu begitu banyak. Dan mereka sampai membandingkan, kok kayaknya lebih enak kami duduk di Harbor Bay gitu ya. Duduk di kafe gitu. Kok lebih enak duduk di bar gitu ya. Kita jatuhin botol minuman atau gelas minuman, kita tidak dimaki-maki, kita tidak dituduh gitu. Malah kita dilayani dengan betul. Ya bukan berarti dalam artian dari sini benar mau gereja mengentertain orang, bukan juga, tapi dalam artian sikap kita di dalam menyambut orang-orang baru sehingga mereka mau datang lagi kayak gitu. Ini enggak yang saya dengarin, karena saya memang tanya beberapa hamba-hamba Tuhan dan juga beberapa teman-teman yang pernah berkunjung ke beberapa gereja terus mereka nggak datang lagi. Saya suka tanya tuh, kenapa nggak datang lagi ke gereja itu?
Mereka bilang gitu Pak. Iya, kami merasa kayaknya ini kami dihakimi, ini belum penghakiman terakhir kami sudah dulu. Nah, terus nah satu lagi nih, kayak di gereja tuh ada gap-gapnya. Iya, benar. Ada Kelompok-kelompok. Nah, itu yang saya pikir mungkin ya harus dicari cara ya menurut saya gitu ya Pak. Bagaimana di gereja itu tidak ada gap, tapi bagaimana merangkul orang gitu ya. Ya, kalau saya bilang gini sih, sebenarnya kita bisa saja punya apa ya sebenarnya kelompok teman di situ, tetapi juga kita harus bisa menerima orang lain. Ini kadang-kadang kan masalahnya kelompok ini nggak mau menerima orang lain, nggak bisa masuk orang lain. Karena jujur aja, kita juga kan nggak bisa juga memang bisa dekat sama semua orang, toh. Hati kita kan nggak bisa dekat sama semua orang. Tetapi dalam konteks sosialnya kan kita harus bisa menerima semua orang. Karena kan ada orang memang masuk orang baru aja dia nggak terima ke tempat ini kan. Nah itu banyak saya perhatikan yang begitu. Saya juga dalam gereja ada kelompok teman saya gitu kan. Tetapi dengan orang baru kami tidak anti. Jadi mau masuk ke grup kita ini, pertemanan kita ini, silakan. Karena ada juga gini, contohlah dalam gereja ada orang sifatnya baper. Aku nggak bisa juga berteman sama orang yang baper ini. Iya. Nanti salah ngomong tersinggung pula kan. Nah, sementara circle kita kayak gitu kan. Aku nggak bisa juga memang. Dia bilang, ya tapi kan ada, bukan berarti orang nggak bisa masuk ke grup kita nih. Kita, saya care-care aja, nggak masalah. Cuman kalau masuk ke tempat kita ya siap juga lah, harus tersinggung kan. Iya benar. Karena kita berteman nggak bisa jaga hati dia aja kan, gitu kan. Nah kan ada orang memang ya terlampau sensitif kan, sulit juga kita masuk kan. Benar. Nah, dalam kelompok jemaat ini kan ada juga yang tipe begitu saya perhatikan. Dan yang kadang itu yang kadang buat saya jadi aneh dalam tanda petik. Kalau orang baru baper sih it's fine. Iya betul. Ya kan, kayak ibaratnya anak kan, dia baru lahir usia 0 sampai 6 7 tahun atau masih 12 tahun ya mudah bawa perasaan normal karena usianya pun masih kecil. Tapi kadang yang baper ini yang udah puluhan tahun, Pak. Ya, yang udah bertahun-tahun ini itu kan saya pikir apa yang salah? Apakah kurang dewasa gitu ya? Nah, kalau yang tua ini yang orang lama kalau yang baper ya kayak mana itu, Pak, menurut Bapak itu? Menurut saya itu apa ya, yang lama-lama ini baper merasa senior itu masalah, merasa tidak kok nggak dihargai gitu. Kebanyakan kan begitu. Iya. Jadi baper, loh lihat saya di sini berapa lama kan gitu kan. Sebenarnya yang lama-lama ini butuh penghormatan, kebanyakan begitu. Bapernya di situ. Iya, pengen dihargai gitu. Ya karena biasa kan, karena ada mungkin juga di tempat kerja merasa ada senior dan junior kan. Jadi pola itu terbawa ke gereja kan. Ya kita udah orang lama di sini, datang orang baru sembarang aja ngomong apa ini, tahu apa ini kan gitu kan. Nah, sering bapernya di situ sih saya lihat. Ya kan merasa dia orang lama kok nggak dihargai. Ya, sebenarnya ya itu sih kalau saya lihat. Berarti cukup kompleks ya Pak persoalan di gereja itu ya. Karena ya terbawa tadi dari sekulernya terbawa ke gereja kan. Jadi sistem itu terbawa kemana-mana kan gitu kan. Ya kadang dia bos di PT, terbawa juga bos di gereja maunya kan. Makanya di gereja semua kita sama kan gitu kan. Aku belakangan ini lagi baca satu buku yang cukup bagus buat aku, Pak. Kalau Bapak tahu nama judulnya Atomic Habit. Dia buku yang lagi viral sih di kalangan milenial Gen Z gitu ya. Nah, di situ tuh si penulis itu bilang kita nggak bisa melangkah jauh atau kita nggak bisa naik ke level karena bukan karena visi, misi atau goal. Tapi karena sistem. Benar. Walaupun lu punya visi yang bagus, tujuan yang bagus. Biasa kan di gereja itu kan awal tahun itu kan selalu gaungkan dari mimbar, kita akan begini, kita akan begini. Pokoknya kayak rohani dan bagus banget. Tapi percaya deh, bulan Januari lewat itu semua reda. Bukan karena jelek visinya, cuman itu tadi Pak yang Bapak bilang. Si sistem itu. Nah, di buku itu ditulis sistem yang kita buat yang mendukung hari-hari kita, nah itu kalau nggak dibuat, nggak dijalanin, nggak konsisten, ya udah, lu tunggu aja itu tahun berikutnya lu akan mengulangi visi yang sama, akan ulangi lagi di tahun berikut dan seterusnya, tapi tanpa melihat buah atau hasilnya gitu kan. Ya sama Pak, kayak saya dulu saya bilang tadi itu sistem itu sangat mempengaruhi apanya kita bisa berkembang atau tidak.
Ya kayak saya lah dulu di gereja saya dulu lah saya bilang gitu ya. Ya kalau mau kita pelayanan keluar aja prosedurnya sangat sulit, Pak. Lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Kadang-kadang harus diizinkan dia, kalau enggak kita nggak bisa. Nah sementara ya maaf di gereja saya yang sekarang ini kan saya nggak harus begitu. Ya misalnya ini kan pribadi sifatnya. Ya, Ya, saya diminta ya saya layani. Ya. Sekarang saya merasa saya jauh lebih berkembang daripada Ya. yang dulu. Ya, ya. Di sini lebih fleksibel ya. Ya. Kalau di tempat saya dulu lebih Ter- apa ya, terlampau diintervensi kali kita. Nah itu yang membuat tadi sistem tadi itu membuat Ya, tadi kan. ya. Wow. Nah, Ya, itu jadi masalahnya. benar-benar. Dan ya pada akhirnya ya Ya gitu aja lah. nggak berkembang. Nggak berkembang. Segitu-gitu aja tuh. Saya bilang sistem itu sebenarnya merusak itu kan. Ya, ya. Kalau sistem bisa diperbarui, Ya. gereja pasti bisa progres yang lebih Ya, bagus. Ya kita pun dapat ide-ide dari luar kan. Ya. Selama ini kan waktu kayak saya dulu di sana kan, saya nggak bisa dapat apa-apa dari luar karena saya diikat di dalam itu aja. Apa sih istilah kata apa? Kata dalam tempurung kan. Dalam tempurung. Saya nggak punya pengetahuan di luar. Ruang geraknya Ruang segitu gerak aja. situ aja. Ya rumah, gereja, ya khotbah-khotbah hanya pelayanan di gereja itu aja. Pelayanan keluar sangat sulit kan. Aturan mainnya sangat ketat, nggak jelas gitu lah. Ya, ya. Nah itu yang buat kadang ya maju tuh ya kayak gitu. Sementara Tuhan mau bahwa kita tuh menjangkau keluar, kita berdampak keluar dan Ya, memang harusnya idealnya itu ya gereja mengedukasi orang, jemaat setiap orang untuk sinar itu ya jadi apa berdampak lah keluar kayak gitu. ya, karena itu tadi pola yang lama itu masih terus diterapkan. Ya kayak saya dulu harus begini-begini. Itu juga terus sampai sekarang ini masih juga nggak bisa dimasukkan dengan situasi yang sudah berubah ini kan gitu Betul. kan. Jadi ya kalau kayak dulu kan ya seperti Pak Jack bilang tadi, pola pikir kita selama ini orang kok datang gereja harus rapi, harus begini. Tiba datang lihat orang bertato ini apa nih? Kan kita langsung Iya, ya. was-was kan? Nah, ini betul nggak ini kan Iya. gitu kan? Paling memang orang nggak betul sebenarnya harus masuk gereja kan itu. Kan itu yang jadi masalahnya di situ. Apalagi dulu kayak dulu kan apa namanya itu kasih contoh lah persembahan. Iya. Kalau nggak pakai kantong kolektor itu kayaknya kurang rohani Ya, gitu. betul. Padahal sekarang zaman berubah, orang bisa pakai QRIS, Yes, udah pakai iya. amplop bisa. Makanya ya kayak betul tuh kemarin aku pun senang juga salah satu berkat menurut saya di balik COVID. Ini bukan berarti bilang COVID-nya ini ya. Cuman gini, ada blessing in disguise, maksudnya berkat di balik penderitaan itu yang mengedukasi kita banyak hal. Jadi kayak mau nggak mau kita harus berubah. Kayak waktu COVID itu kan mau nggak mau lu harus tinggalkan kantong kolektor itu kan. Iya benar. Ya, gereja yang tadinya anti dengan yang pegang erat kantong kolektor mau nggak mau dia harus tinggalkan. Karena harus beralih ke Perubahan zaman tadi nih kan situasi dan kondisi. ya, online. Terus ini lagi nih yang sering aku lihat itu datang gereja itu harus celana kain, Iya. ya kan? Perempuan harus rok panjang. Pendeta itu harus selalu dasi dan selalu ini dan selalu begitu. Padahal kan sebenarnya yang dilihat itu kan bagaimana pakaian menutup aurat aja sebetulnya kan. Sopannya gitu. Kalau jeans pakai celana panjang kan nggak masalah sebenarnya kan. Itu masalah. Nah ada kalau pemikiran lama-lama itu kan yang tradisional ya itu sebenarnya. Nah yang kadang kayak gitu itu masih dipersoalkan tuh Pak. Masih di tempat saya yang dulu aja masih dipersoalkan. Oh iya. Apa ya kalau kayak gitu seperti nggak sopan masihan sama mereka. Iya. Pokoknya mereka ya gaya saya kayak sekarang ini lagi nih lah baru normal lah kan gitu kan. Makanya kadang saya suka bilang gini, ya udah deh kalau memang mau begitu tidak usah pakai celana kain sama jas karena itu kan budayanya Eropa pada zaman itu. Kita Indonesia ini kan Kristen kita ini kan datang dari luar. Iya. Nah para misionaris itu kan datang dengan jas, kalau mau begitu ya udah ikut Yesus dong, jubahlah pakai. Iya. Pendetanya bikin rambut gondrong lah kalau gitu. Kalau pokoknya Ke situ. iya. Nah itu dia. Jadi pemikiran-pemikiran yang kurang terbuka dengan perubahan pun itu menurut saya itu masih banyak mengikat di beberapa gereja. Masih Pak.
Masih. Saya juga Nah. tahu lah beberapa gereja. Nah, masalahnya gini, Pak. Indonesia kita, ini kan kita masuk di dalam satu keuntungan. Kenapa? Karena kita masuk di bonus demografi. Bonus demografi itu gini. Anak-anak yang usia produktif itu lebih besar dari yang sudah senior. Jadi usia muda itu, kalau biasa sebutnya itu generasi milenial sama Gen Z itu, mereka mendominasi semua. Nah, mereka lupa bahwa generasi ini adalah generasi yang hidup di dalam perubahan. Ya kan? Mereka udah tidak kenal lagi apa itu celana kain yang tadi yang digembor-gemborkan di gereja. Apalagi mereka yang lahir di zaman COVID ini. Dia udah tumbuh dengan barang ini. Benar. Dia udah tumbuh dengan QRIS. Iya, betul. Ya kan? Segala macam. Lah sementara dia datang gereja dengan dunianya dia, lalu masih berhadapan dengan dunia gereja yang dulu. Ya jangan kaget kalau dia kemudian tinggalkan gereja. Ini contoh kasus di pelayanan. Saya temukan di pelayanan nih, Pak. Ada anak-anak muda nih, mereka bilang gini, Pak, bisa nggak saya pindah aja ke gereja Bapak? Ada yang terang-terangan gitu. Saya bilang, saya nggak terima. Saya bilang, alasan saya gini, saya nggak terima karena satu, saya kenal pendeta kamu itu teman saya, kan nggak enak. Tapi saya tanya, kenapa kamu pindah? Iya. Ada dia cerita lah, dia bilang, iya, saya nggak nyaman di, saya nggak nyaman. Bentar. Dan aku bilang gini, apa namanya? Aku kenal pendeta kalian, itu satu. Cuma saya pengen tahu alasan dia ngomong itu. Nah, karena itu problemnya itu mereka satu udah nggak nyaman dengan cara ibadah yang monoton, khotbah-khotbah yang cuman formalitas, yang tidak menjawab kebutuhan anak-anak. Nah, jadi kan akhirnya anak-anak itu merasa kayak, aduh kok nggak nyaman ya. Kayaknya aku lebih senang ikut ibadah online dari gereja yang sana deh. Nah, akhirnya kan gereja itu mulai kehilangan anak-anak mudanya itu tadi. Jadi yang jatuhnya tadi bonus demografi yang saya bilang, bukan jadi bonus buat gereja, malah jadi malapetaka. Karena itu gereja itu nggak pandai untuk melihat perubahan-perubahan terjadi dengan apa yang generasi ini butuhkan, seperti itu sih. Itu yang aku lihat gitu, Pak. Benar sih, Pak. Kebanyakan kan gereja ini masih banyak kaku kan gitu. Ya. Kaku dengan ya sistem-sistem yang lama tadi, yang sebenarnya sudah nggak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini kan. Seperti Pak Jack tadi bilang lah, misalnya masalah pakaian-pakaian begitu, harus pakaian ini kan. Ya mereka nggak kenal zamannya sekarang ini ya berada begitu kan gitu kan. Kalau mau disesuaikan dengan sekarang ini ya udah nggak nyambung lah. Sebenarnya gereja harus bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Kalau beradaptasi enggak, ya kalau enggak kita nggak bisa menjangkau jiwa kan. Benar. Ya karena itu sih. Ya kita sih berharap apa namanya? Ya doa saya itu gereja itu mulai terbuka lah dengan kondisi hari ini supaya. Jadi salah satu yang saya buat si podcast ini pun sekali lagi bukan untuk menjelekkan seseorang, sebuah organisasi atau apapun itu, merek gereja tertentu, tidak. Cuman satu, agar itu tadi saya bilang bonus demografi ini, anak-anak muda yang tumbuh di gereja itu tidak digembalakan. Nah, sehingga mereka bertumbuh dengan tidak kenal siapa domba mereka. Karena kan hadirnya gereja itu adalah, itu menurut Yesus kan bilang sama Petrus kan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan menurut saya gereja adalah gembalanya bagi generasi ini. Dan kalau domba-dombanya tidak kenal, gembalanya tidak kenal dombanya dengan dunia mereka, kebutuhan mereka, ya jangan kaget, kita ini akan kehilangan generasi ini. benar. Mereka akan pergi, bukan karena mereka benci dengan, bukan karena mereka benci apapun segala macam, tapi karena mereka nggak merasa bukan kebutuhan mereka di situ kan. Sudah nggak sesuai dengan passion mereka lah. Itu cuma ya puji Tuhannya saya lihat sih beberapa gereja di Batam ini ada yang
cepat dia penyesuaiannya. Makanya saya lihat Menangkap, iya. iya beberapa gereja itu progresnya bagus. Progresnya bagus. Mas saya lihat, oh anak-anak mudanya banyak Pak. Benar. Mereka apa namanya peka terhadap itu. Ya. Ya kayak gitu sebenarnya harus dicontoh. Cuma tadi yang jadi masalah kan dikirain orang ya, ini tadi curi domba, padahal bukan. Mereka melakukan progres kan. Ya, benar. Nah mereka bukan curi domba, mereka bisa Ya. menyesuaikan. Saya Benar. lihat lah, saya memang nggak saya sebut lah Ya. organisasinya. Teman beberapa gereja ini saya lihat, wah itu kalau ibadah pemudanya luar biasa Pak. Ya. Karena saya bilang ya mereka cepatlah peka dengan situasi dan kondisi kan. Nah, itu yang sebenarnya harus baru disamping dengan apanya tadi manajemennya bagus, sistemnya bagus. Sistemnya bagus. Saya bilang itu dibarengi dengan sistem yang bagus makanya bisa seperti itu. Kalau enggak Ya. nggak bisa juga. Ya. Makanya gereja paling banyak masalah di gereja itu masalah sistem sebenarnya yang paling mendasar saya bilang. Membuat gereja nggak bisa maju itu masalahnya masalah sistem aja saya perhatikan. Jadi usia sekarang berapa, Pak? Apa? Bapak umur berapa sekarang? 43. 43 tahun. Jadi Kristen berapa tahun kira-kira? Atau lahir dari Kristen? Oh, sejak lahir udah Kristen. Sejak kita, lahir Pak. udah Kristen, oke. Tapi kalau punya pengertian tentang agama Kristen ini kan bisa dibilang setelah bertumbuh besar lah ya. baru tahu kan. Ya, saya bilang saya mengerti tentang kekristenan ini lebih kurang sudah mulai SMA saya terlibat dalam pelayanan lah. SMA berarti berapa tahun sekarang? 25 sekitar 27 Sekitar tahun. 20, 25 lah, 27 lah. Ya 25 tahunan lah. 25. Nah ini selama 25 tahun Bapak bertumbuh di gereja, ada di gereja. Apa masalah-masalah yang memang harusnya tidak boleh terjadi di gereja, yang harusnya bisa diantisipasi, Pak? Ya, sebenarnya yang harus diantisipasi itu sistemnya yang pertama, Pak. Sistemnya. Kebanyakan terjadi itu hanya perkara sistem. Kenapa terjadi ada pertengkaran, perpecahan tadi itu? Itu semuanya yang masalah paling mendasar itu ada di sistemnya sebenarnya, Pak. Baru yang kedua tadi masalah pengajaran. Yang dua itu aja sebenarnya harus dibenahi, yang paling mendasar ya. Ya, sistem dan Sistem pengajaran. Walaupun kadang nggak ada yang pengajarannya bagus, sistemnya nggak bagus, yang sama aja. Ada yang sistemnya bagus, nggak ada pengajaran, sesat juga jadinya kan. Ya ada yang sampai sekarang gitu kan, sistemnya bagus, tapi pengajaran nggak bisa. Ya gitu terus monoton terus kan, gitu aja. Jadi tetap tertinggal kan. Jadi sistem dengan pengajaran harus sejalan, Pak. Kalau nggak bisa. Seperti Pak Jack bilang tadi lah, ya sistemnya bagus, ya pengajarannya nggak bisa ngikutin kan. Ya mentok di situ juga. Keren. Jadi apa nih Pak harapan Bapak untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia nih? Ya harapan saya sih gereja-gereja harus membuat sistem manajemen yang baik lah. Ya. Nah, supaya jangan terjadi kericuan atau pertengkaran di dalam gereja. Sebenarnya yang paling mendasar itu sih. Karena saya lihat salah satu lembaga yang paling manajemennya paling jelek itu gereja. Oh, ya. Kan gereja seakan-akan ya maaf aja, seakan-akan gereja paling seperti lembaga yang paling banyak membutuhkan biaya kan? Ya. Setahu saya yang paling banyak butuh biaya itu anak sekolah, Pak. Ya, bukan gereja. Bukan gereja. Uang ini, uang itu banyak kali kan? Ya. Paling nanti kita nggak tahu paling sudah ada sponsor juga ini. Kok hari-hari juga ya, ini kemana semua? Kan semua juga? Budgetingnya. Jadi pikiran orang kan apakah ini dimakan gembalanya? Paling belum tentu. Paling karena sistemnya nggak bagus. Jadi timbullah pemikiran-pemikiran tidak baik. Orang kan? jadi Coba sistemnya bagus, transparan dibuat bagus kan? Ya. Ya nggak ada tadi tuh masalah-masalah itu kan gitu kan? Ya orang kadang-kadang malas nanya kan, daripada bertengkar ya bagus keluar aja lah. Daripada kita ya kan? Nanti ditanya, berkumpul tapi bertengkar. Nanti ditanya ada juga yang nggak bisa ditanya kan, marah kan? Ya. Daripada keluar dengan membawa luka hati, bagus keluar diam-diam aja kan, banyak gitu. Ya. Karena kan kita lihat juga misalnya, kita lah yang tahu pemimpin kita bagaimana karakternya kan. Ya. Nanti kalau ditanya jadi pada pertengkaran ya udahlah. Lebih bagus keluar kan. Daripada ujungnya daripada keluarnya nanti bertengkar, bagus keluarnya diam aja kan. Ya. Jadi yang kita pikirkan kan gini, ya yang penting kita nanti jumpa di luar enaklah tegur sapa. Ya. Daripada kalau udah keluarnya ribut, mau tegur sapa di luar pun nggak enak kan. Kan itu masalahnya kan itu. Seandainya lah itu bisa diperbaiki, nggak akan terjadi hal-hal yang seperti tadi itu kan. Nah, kalau udah terjadi seperti itu kan jadi timbullah masalah personal kan. Benar. Nah,
awalnya dari masalah sistem jadi ke jurus masalah personal. Awalnya kan masalah sistem awalnya Iya, dasarnya. iya, iya. Nah, karena nanti mau kita bilang, nah, seakan kita terlalu mencampuri ke dalam. Benar. Ujungnya jadi personal kan? Iya. Wow. Banyak kan seperti itu, Pak. Siap. Termasuk hal itu yang pernah saya alami kan gitu Iya, kan. iya. Awalnya dari masalah sistem jadi ke masalah personal ujungnya Personal kan. nih. Jadi yang kita ngobrol ini adalah baik pengalaman ya. Ini Iya. bukan sebuah ngarang-ngarang ya, tapi karena baik pengalaman. Itu sih, Pak. Oke, Pak, thank you sudah mau kita ngobrol nih. Oke, Ya, sama-sama, berharap Pak. apa yang kita obrolin ini jadi apa berkat ya buat Amin. gereja, juga buat semua anak Tuhan dimanapun mereka dengar kan, bisa jadi berkat. Nanti nextnya kita ngobrol lagi. Oke, Pak. Karena waktu kita udah mau habis, mau mendung bulan nih, Ujang nih kan. Sebenarnya saya udah lama juga mau pengen cerita-cerita sama Pak Jack ini. Iya ya. Siap lah.